Pandemi. Memang kalau kita bercerita di tahun 2020 ini sangat menyulitkan bagi seluruh perbankan, bukan hanya Bank Sumut, seluruh perbankan yang ada di seluruh Indonesia, baik yang ada di Indonesia maupun di seluruh dunia. Jadi ini sebagai ujian yang yang cukup berat kalau kita bilang, melebihi dari kasus ataupun ujian yang terjadi di tahun 1998, krisis ekonomi. Kalau krisis ekonomi 98 kemarin mungkin hanya terjadinya keruntuhan ekonomi. Kalau di sini bukan hanya keruntuhan ekonomi, tetapi jiwa manusia juga harus kita perhatikan, karena kondisi pandemi COVID-19 ini bukan hanya menyebabkan hanya keruntuhan, tapi jiwa masyarakat atau orang bisa mengakibatkan meninggalnya dunia. Jadi di sini saya sampaikan sedikit highlight mengenai kinerja Bank Sumut di tahun 2020. Di tahun 2019 sebagai perbandingan, kita memiliki aset di 31,7 triliun. Di 2020 kita berada di 33,5 triliun. Ada kenaikan sekitar 5,65%. Dari sisi kredit juga kita mengalami penurunan. Kenapa? Di 2019 kita hanya mendapat 23,7 triliun. Di tahun 2020 kita mengalami penurunan menjadi 23,6. Ada sekitar penurunan 0,38%. Ini disebabkan memang pada saat kondisi di tahun 2020 perbankan melakukan selektif terhadap pemberian kredit. Karena kondisi ekonomi yang di global maupun di Indonesia mengalami penurunan. Pertumbuhan ekonomi ada di beberapa negara dunia, Singapura, Jerman, sampai di Inggris sudah mengalami resesi dikarenakan di 3 triwulan pertama mereka telah mengalami minus. Syukur Indonesia masih dalam kondisi plus, tapi walaupun plusnya masih sedikit. Dari sisi laba, kita di 2019 mendapat 545 miliar, sedangkan kondisi di 2020 kita 515. Artinya ada penurunan sekitar 5,5%. Ini disebabkan juga memang karena pandemi COVID-19. Dikarenakan kondisinya kita pada saat tahun 2020 tidak adanya pemberian kredit yang bisa signifikan. Setelah itu juga kondisinya para debitur kredit kita belum bisa melakukan pembayaran karena aktivitas usaha mereka sangat, ada yang terhenti, ada yang kondisinya betul-betul terhenti juga. Di sektor pariwisata, di sektor transportasi itu pasti total berhenti. Makanya pada saat kemarin di tahun 2020 kita beri relaksasi nih pada debitur kita, penundaan pembayaran sampai di Desember 2020, yang akhirnya Bank Sumut tidak mendapat pendapatan bunga dari akibat penghentian atau relaksasi yang kita perbuat kepada debitur kita di tahun sampai di Desember 2020, yang mengakibatkan laba kita mengalami penurunan sekitar 5,5%. Tapi dibandingkan dengan para perbankan secara nasional, kita bisa survive. Perbankan nasional mengalami penurunan di atas 30% dari laba atau income mereka di tahun 2019. Jadi kemarin para manajemen melakukan skenario stress test untuk bisa memberikan relaksasi kepada debitur dan juga tidak mengakibatkan terjadinya